Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal jati diri yang berada di dalam diri kita. Siapa sesungguhnya sebenarnya diri kita ini yang sebenar-benarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun syariat itu kenyataan af'al Allah. Adapun tarekat itu kenyataan asma Allah. Adapun hakikat itu kenyataan sifat Allah. Adapun makrifat itu kenyataan zat Allah. Soal syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat di mana tempat di dalam diri kita? Jawabannya 1. Syariat itu nyata pada diri kita atau tubuh kita. 2. Tarekat itu nyata pada hati kita. 3. Hakikat itu nyata pada nyawa kita. 4. Adapun makrifat itu nyata pada rahasia di dalam diri kita. Dan bahwasannya tubuh itu kenyataan af'al Allah. Hati itu jadi kenyataan asma Allah. Nyawa itu kenyataan sifat Allah. Rahasia itu kenyataan zat Allah. Soal yang sesungguhnya di dalam diri kita ialah syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat itu kejadian pada apa sesungguhnya? Jawabannya, syariat itu kejadian pada air, tarekat itu kejadian pada angin, hakikat itu kejadian pada bumi, makrifat itu kejadian pada terangnya api. Soal 1. Syariat itu kejadian pada air, tapi bukan air yang kita minum atau kita lihat sebenarnya. Namun syariat itu ialah Nur Muhammad atau cahaya Muhammad. 2. Tarekat. Tarekat itu kejadiannya pada angin, tapi sebenarnya bukan angin yang sebagaimana kita rasakan yang selalu menerpa kita, tapi ialah nafas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3. Hakikat. Hakikat itu kejadian pada bumi atau tanah. Tanah manakah itu sebenarnya? Apakah tanah yang kita injak atau tanah mana sebenarnya? Tanah yang dimaksud ialah tubuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebenar-benarnya. 4. Makrifat itu kejadian dari terang api. Api manakah yang dimaksud? Apakah api matahari, lahar, dan yang lain? Tapi sesungguhnya makrifat itu kejadian dari api. Yang dimaksud ialah darah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebenarnya. Adapun kejadian yang zahir di dalam diri kita yaitu 4 anasir, 1 tanah, air, angin, dan api. Dan semua itu asalnya adalah satu jua, yaitu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nur Muhammad itu pula yaitu Nur Allah. Dan adapun dirian zahir di diri kita ialah seperti berikut. Bermula tanah itu menjadi daging di tubuh kita. Air itu menjadi tulang di dalam diri kita. Angin itu menjadi urat pada diri kita. Api itu menjadi darah pada diri kita. Maka semua ini masing-masing dalam sholat. Kenapa? Tanah, air, angin, dan api apa kerja di dalam waktu sholat? 1. Adapun af'al api itu berdiri di dalam sholat. 2. Adapun af'al angin itu ruku dalam sholat. 3. Adapun af'al air itu sujud dalam sholat. 4. Adapun af'al tanah itu duduk dalam
sholat. Maka keempat-empat ini yang dinamakan jasmani, artinya tubuh yang zahir. Adapun nyawa yang dinamakan rohani, maka rohani itu ialah tubuh Muhammad. Tubuh Muhammad itu tidak bercampur dengan keempat-empat anasir itu. Hanyalah semata-mata tubuh Muhammad itu rohani. Soal apa nama tubuh kita, apa nama nyawa kita? Jawab, adapun tubuh kita yang dinamakan jasmani dan nyawa kita yang dinamakan rohani, maka yang dinamakan rohani itu ialah tubuh Muhammad. Sebab itulah kita berbangsa dari tubuh Muhammad, maka tiap-tiap sesuatu yang dibangsakan tubuh Muhammad itu diharamkan atas api neraka. Dan sebab itu maka tidak boleh meninggalkan sholat 5 waktu. Niscaya putuslah bangsa itu, melainkan sebangsa dengan binatang jua adanya. Sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa keluar masuk nafasnya dan setiap keluar masuk tiada zikir Allah, maka sia-sialah ia. Bermula nafas itu 2 langkah, 1 naik dan 1 turun. Maka tak kala naik itu nafas 7 peta langit, maka berkata, wa nurul fazri ilal ardi wa qala wa huwa. Dan tak kala turun 7 petala bumi, maka nafas Nabi itu puji Allah. Tak kala masuk nafas itu puji hu. Tak kala berhenti seketika antara keluar masuknya nafas, namanya puji ah. Dan ia tidur atau mati, nafas ha. Dalam maka ingatlah wahai saudaraku, peliharalah nafas itu sebaik-baiknya. Dengan menghadirkan makna ini senantiasa di dalam berdiri, duduk, tidur, berbaring, dan di atas barang diperbuat, dipakai, bekas badan, limpahlah di segala anggota, maka limpahlah tilik hatimu, maka jadilah engkau hidup di dalam 2 negeri, yakni dunia dan akhirat. Dan bahagialah Allah bagimu pintu selamat, maka sejahteralah ia di dalam dunia maupun akhirat. Dan dianugerahkanlah oleh Allah Ta'ala sampai ke martabat kepada Nabi dan segala muslimin, dan diharamkan tubuhnya dimakan api neraka, dan badan pun tidak pula dimakan tanah. Di dalam kubur maka engkau tetaplah dengan hati saudaraku, padahal jangan engkau daripada orang yang lupa. Mudahan dibahagiakan oleh Allah Ta'ala sampai persedapan menemui ajalmu, hai saudaraku. Adapun keluar masuk nafas kita dalam 1 hari 1 malam, yaitu pada siang 12.000, malam 12.000. Inilah bilangan sehari semalam 24 jam, yaitu pada siang 12 jam dan pada malam 12 jam. Demikianlah huruf kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masing-masing mempunyai 12 huruf, berjumlah semua 24 huruf semuanya. Maka barang siapa mengucap 7 kalimat ini dengan sempurna, maka niscaya ditutup juga pintu neraka. Barang siapa yang mengucap 24 huruf ini dengan sempurna, niscaya diampuni Allah Ta'ala dosanya yang 12 jam. Inilah persembahan kita kepada Tuhan kita yang tiada keputusan, yang dinamakan sembahyang daim. Dan puasa itu menghindari melakukan nafsu batin dan zahir. Nabi Muhammad SAW, ana min nurul la wal alamin nuri, artinya aku daripada Allah dan sekalian alam daripada aku. Sebab itulah dikatakan Ahmadun Nuri arwah, artinya Muhammad itu ibu bapak sekalian arwah. Dan dikatakan Adam Abu Basar, artinya bapak sekalian tubuh. Adapun yang dikatakan sebenar-benarnya fardu itu ialah
nyawa, karena nyawa itu memerintahkan kepada badan kita. Jika Allah bergeraklah maka badan kita. Adapun awal Muhammad itu nurani, akhir Muhammad ialah rohani. Adapun zahir Muhammad itu insani, adapun batin Muhammad itu robbani. Adapun awal Muhammad ialah nyawa oleh kita, adapun akhir Muhammad itu hati kepada kita. Adapun zahir Muhammad rupa oleh kita, adapun batin Muhammad itu wujud oleh kita. Adapun yang nama Allah itu sifatnya, adapun nama yang sebenar-benarnya itu ialah zat wajibal wujud. Adapun yang bernama insan adalah nyawa, adapun yang sebenar-benarnya insan itu manusia yang tahu berkata-kata adanya. Maka inilah yang tersimpan usul tahlik, jalan segala orang yang mengenal Allah Ta'ala. Wahai saudara-saudaraku, mari kita sama-sama belajar mengenal diri kita sesungguhnya. Siapa diri kita, buat apa kita diciptakan, dan untuk siapa kita diciptakan, agar kita tahu sebenarnya diri kita itu siapa sesungguhnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.